after the pandemic, people, our employees are more, istilahnya lebih mementingkan bahwa not only dapat gaji tiap bulan, tapi juga bagaimana kita semuanya bisa mempunyai mental health dan well-being, kesejahteraan juga. What is actually sustainability dan hubungannya dengan human experience management. Saya kira kita tahu bahwa kontennya memang banyak cukup, tapi kita singkat saja nanti. Kita bicara mengenai apa yang menjadi tantangan masa kini, kemudian the 3 P's sekarang menjadi 5 P's by the way kawan-kawan. Jadi people, planet, prosperity, peace and partnership. Dan how does human capital relate to sustainability actually? Or our jobs or our aktivitas sekarang ini memang berkaitan dengan itu. Dan dengan kaitan dengan employee experience tentu saja. That is basically our customer gitu. So ini ada Harem Brundtland, ini seorang Jerman yang Norway ya saya kira, yang benar-benar pada waktu itu pernah menjadi prime minister beberapa kali. Sustainable development is the development that meets the needs of the present without compromising the future. Jadi gini, kita sekarang menikmati hidup ini dan dengan segala sumber daya alamnya, tapi jangan lupa bahwa kita harus sedemikian rupa sehingga generasi yang berikutnya tidak terbelenggu atau tidak menderita karena apa yang sumber daya yang kita istilahnya nikmati sekarang begitu. Ya, harus di saving berarti ya untuk Jadi harus di saving dan nanti kita akan bicara mengenai bagaimana savingnya seperti itu. Jadi sekarang ini dunia populasinya terlalu banyak, cukup banyak. Ya, cukup banyak. 7,8 billion people. Di Bali kontribut juga karena kita punya KB Bali. Oh iya? Ya, 4 anak cukup. Oh 4 anak? 4 anak. Oh gosh, jadi bukan 2 anak lagi ya? Bukan, di Bali. Dan tahun 2050 Vira itu bisa 9,8 billion. Wow. Oke. Dan yang berat adalah bahwa deforestation. Jadi banyak hutan yang semuanya ditebang semuanya kayunya sehingga benar-benar menurun hutan di seluruh dunia ini. Ya. Dan bayangkan konsumsi and productions itu sangat-sangat membebani bahwa tiap tahun itu bisa 50 miliar chicken itu dimakan. Chicken. Ya, di sapi itu 1,5, ada kambing setengah miliar itu habis gitu. Nah, tapi yang penting bagi kita semuanya di ruangan ini adalah the health and the well-being of the people. Itu yang penting sekali. Kita akan bahas itu lebih detail. So, sekarang ini kawan-kawan kita bicara mengenai bukan 3P lagi, tapi lebih ke 5P. Which is actually people, prosperity, peace, partnership, dan planet. Jadi bahwa kita semuanya menjadi HR leaders di suatu perusahaan, kaitannya apa nanti dengan 5 hal ini gitu, itu yang penting. Nah, kawan-kawan mungkin sudah dengar dari bacaan di sana di mana-mana kalau yang suka baca mengenai adanya SDGs ya, Sustainable Development Goals, itu ada 17, terlalu banyak. Nah, tapi pada dasarnya tujuannya adalah to live in a better world gitu basically. Bahwa kita semuanya. Jadi kita harus berpikir bukan hanya mengenai profit atau dari perusahaan kita, tapi kita bicara mengenai kerjaan kita ini atau apa yang kita lakukan ini apakah sustainable gitu, yang tadi kita bicarakan. Apakah ada keberlanjutannya terhadap planet, terhadap bumi ini dan seterusnya. Dan oleh sebab itu kita bicara mengenai beberapa hal yang menyangkut juga prosperity. Kalau kita bicara mengenai prosperity, this is really our job in the sense that it have to do with the people that work in the company. Kalau nggak salah 3P itu P-nya itu profit sekarang jadi prosperity. Prosperity. Jadi, so no longer profit is important, exactly. It is more global ya. Yeah, well actually profit is inside the prosperity. Ya. Jadi lebih luas lagi bahwa prosperity itu kita bicara mengenai semua orang mendapatkan pekerjaan yang decent, yang baik gitu. Kemudian inequalities ya, itu harus benar-benar dikurangi, ditiadakan justru. Dan semua orang bekerja dengan baik, dengan cukup mendapatkan kompensasinya, misalnya remunerasinya dan seterusnya.
Itu, dan yang terakhir adalah semua ini tidak bisa berjalan kalau suatu negara misalnya dalam keadaan perang misalnya atau peperangan. Jadi peace is so important. Dan tentu saja in these days of kita semuanya perlu collaboration dan perlu partnership one another. Sekarang banyak perusahaan-perusahaan yang tadinya competing sekarang menjadi collaborating, in fact itu bekerja sama. Oke, esensinya adalah ini Vira sebetulnya. Ini yang saya tunggu. Ini. Jadi kita semua sebagai human capital leaders itu apa yang harus kita lakukan in terms of sustainability supaya kita itu juga menjadi contributor, bukan juga kita merusak lingkungan misalnya, tapi kita menjadi contributor. Bagaimana sebetulnya kalau kita tadi ada pertanyaan mengenai why are we here ya dari Pak Made Swenten. Apa sebenarnya kita bekerja di sini? Sebetulnya utamanya adalah productivity and creativity sebetulnya. Tumbuh dan berkembang tadi ya, itu penting sekali. Kembang. Untuk itu maka kita harus produktif dan be creative in whatever we do gitu. Nah, jadi oleh sebab itu human capital management yang sekarang, by the way saya itu sekarang membantu Citylink menjadi advisor di human capital. Kita menamakan dirinya, kita ganti nama. Jadi tadinya human capital, sekarang kita bilangnya human experience management. Human experience. So the team of HR namanya menjadi human experience management. Besok saya mau ganti kartu nama. Desi sama Ica ada di sini. Karena dari Apurva saya mau ganti kartu nama kayak Pak Effendi. Ya, we lead, we manage people. Sebetulnya people experience yang penting. Our employees gitu. Focusing on the experience. Yes, of our people. Oke, and hubungannya seperti apa? Oke, konkretnya begini kawan-kawan. Ini menarik sekali nih. Employee experience in the workplace itu adalah bagian dari people, planet, prosperity dan peace dan juga partnership sebetulnya. Jadi sekarang ini sangat membahana tadi mana Bang Made. Jadi workforce mental health and well-being, Kira. Itu penting banget. So we are after the pandemic, people, our employees are more istilahnya lebih mementingkan bahwa not only dapat gaji tiap bulan, tapi juga bagaimana kita semuanya bisa mempunyai mental health dan well-being, kesejahteraan juga. Dan oleh sebab itu the DEI, which is most important in our work here, to have a diversity, equality, as well as inclusion, itu penting banget. Nanti kita bisa bahas dalam pertanyaan-pertanyaan kawan-kawan semuanya itu. Dan itu saja jangan lupa, total rewards management, itu tetap penting. Bagaimanapun semua generasi, kalau bekerja tetap penting untuk mendapatkan istilahnya reward atau compensation yang cukup baik. Saya mau pause sebentar. Please take a look at this slide, and then compare sama apa yang sudah kita lakukan sehari-hari. Berapa persen fokus dari sehari-hari kita atau berapa persen fokus dari kehidupan kita, ya, yang sudah mengambil peran di sini, ya. Just do a very quick way of reviewing your personal time spent, ya, sambil Pak Effendi ngobrol ini lebih jauh ya. Ternyata gue udah fokus banyak di sini atau terlalu banyak di sini atau I don't even know what DEI means. Yes, correct. Jadi bukan hanya terhadap on people aspect, tapi juga is your company actually do something atau either it sustainable atau either kurang sustainable dalam hal dengan planet, dengan lingkungan gitu, misalnya seperti itu. And what is your role actually in the, not only on the people, but as well on the planet and partnership, mostly seperti itu. So, good point Vira, kita lanjutkan sedikit ya. Jadi gini, dalam konteks human resources, vision, mission, and values, kita bicara mengenai tentu saja every business have a business strategy, have people strategy, dan the whole cycle of people experience in the company, employee experience. Jadi itu tadi dari attract, hire tadi job street bicara mengenai attract ya terutama. Attract, yes. Kemudian hiring kan tentu saja. But there is on onboarding, engagement dan performance and also of course development of the people. Ini semua menyangkut 5Ps tadi sebetulnya. Oke, ini ada survei sedikit dari IBM. Saya pernah bekerja di perusahaan yang paling hebat ini pada waktu itu yaitu IBM for 11 years, can you imagine? But itu long time ago. But anyway, mereka memberikan survei atau membuat survei bahwa ternyata employee experience itu sangat-sangat penting. Karena itu mempengaruhi
keberhasilan suatu perusahaan dan juga kesejahteraan daripada karyawannya. Itu penting banget. Nah, ini ada beberapa hal ini. Karena dengan IBM Research itu ternyata ada 3 hal penting. Karena positive employee experience, kalau karyawan kita semuanya dalam bekerja setiap hari mempunyai pengalaman yang positif, maka mereka akan melakukan extra effort dalam kerjanya. Mereka akan goes beyond the call of duties, istilahnya seperti itu. Dan juga mereka juga kemungkinan mereka keluar atau change jobs itu kecil kalau mereka setiap hari dalam bekerja itu employee experience-nya positif. Gitu Vira. Dan yang terakhir adalah positive experience, employee experience itu juga ada hubungannya dengan better performance. Nah, ini kuncinya. Ya. In the end, if you are happy in your job, then you will perform better. Gitu. Dan itu tugas kita HR leaders di sini untuk membuat suasana itu terjadi gitu. Itu konsep itu kayaknya udah katam ya, istilahnya udah ngerti semua di seluruh ruangan ini. Tapi kalau saya tarik kembali ke belakang, kemarin yang Pak Adi contohkan dan some of us maybe is doing it. Berapa lama dalam sehari waktu kita pakai untuk actually meet people? Like benar-benar ketemu, salaman, betul, pat them on the back, bilang selamat ya anakmu udah lahir kemarin, istrinya gimana, sehat. Iya, terima kasih, keep up the good job gitu ya. Seperti Pak itu buat introvert seperti saya itu kerjaan Pak. Karena habis itu saya lelah lahir batin. Iya, but don't forget the best leaders, the most successful leaders in the world is actually introvert. Yeay, tepuk tangan buat introvert, yes. Nah ini penting kawan-kawan, beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Jadi framework atau drivers yang impactful dalam employee experience in the workplace itu apa? Kenapa kok employee experience itu sangat penting? Pertama, penting sekali untuk kita melihat behavior atau tingkah lakunya para leaders di perusahaan ini. Jadi bukan hanya human resources leadersnya. What about your colleague in terms of the management? Gitu. Department head. Iya, department head. GM. Kalau di Citylink itu the vice president. Vice president. Itu bagaimana mereka behaviornya terhadap anak buahnya di masing-masing divisi. Itu yang paling susah ngajarin biasanya, soalnya sudah merasa pinter. Oke, hashtag curhat. Itu, by the way ini penting banget ya, kawan-kawan sebagai HR leader, itu di perusahaannya masing-masing harus sit at the same table loh, with the other leaders. Gitu. Jadi kita ini jangan di bawahnya, tapi kita menjadi advisor of the whole management team gitu. Ya. Gitu. Penting. Nah kedua, apakah dalam hal, kalau kita mau ngecek employee experience di perusahaan kita itu bagus atau tidak, ini ada beberapa pertanyaan bagus nih. Apakah ada rasa trust, saling percaya di organisasi? Apakah hubungan kerja antara karyawan, sesama karyawan itu positif atau bagus? Apakah kerjaan mereka itu meaningful? Ini penting sekali Vira, akhir-akhir ini. The meaning, the purpose of the job itu penting banget. Ini Gen Z punya pertanyaan biasanya. Iya nanti. Why do I do this? Exactly. Jadi gini, do things that matters itu lagi membahana itu Vira. Membahana. Apa yang saya kerjakan itu apakah penting bagi perusahaannya? Ya, terima kasih. Jadi itu, recognition, feedback. Apakah ada tadi feedback, recognition, pat in the back dan seterusnya. Itu mempengaruhi employee experience loh Vira. Ya. Dan apakah ada balance? Nah ini selalu kita bicarakan ya mengenai keseimbangan antara work life and family life misalnya seperti itu. Atau work life and other life basically di luar kerja gitu. Harus ada keseimbangan tetap gitu. Kan ada istilah work life balance. Padahal dua-duanya life. Iya sebetulnya work life balance. Kalau working nggak living itu gimana caranya working kan gitu. Iya, work life balance itu istilah yang salah kaprah kok. Salah kaprah ya. Yang benar adalah itu work and life outside work. Udah gitu aja. Work life and then personal life outside work. Exactly, ya. Oke. Penting banget. Nomor 3. Nah ini bagus banget nih kawan-kawan. Jadi gini, employee experience itu elemennya apa saja sebetulnya. Kalau kita ingin membuat employee experience itu bagus atau lebih baik, apa elemennya? Ternyata ada 5 ini, sense of belongings. Apakah seseorang itu bekerja itu di suatu perusahaan ada rasa ikut memiliki gitu. Kedua, apakah ada purpose, the why
do I work ini? Purpose-nya apa saya bekerja ini? Ketiga, achievement tentu saja. Seseorang kalau bekerja di suatu perusahaan, dia akan senang kalau achievement-nya itu nyata gitu, nyata. Bahwa saya benar-benar contribute to the company. Keempat, happiness. Nah ini penting banget nih akhir-akhir ini. Kalau kita masuk kantor setiap hari, kita jalan gitu, kita mau menuju kantor kita, ruangan kita. Kita ngelihat ketemu karyawan-karyawan itu, are they happy gitu loh, Vira. Kita ngelihat pandangannya seperti apa. Are they happy atau mereka merasa kerja keras misalnya dan seterusnya. Itu penting. Dan terakhir adalah, there is a spirit. Spirit itu maksudnya adalah the energy, the enthusiasm. Dulu saya pernah bekerja di GE, Vira, 11 years juga. General Electric. General Electric. Dan saya selalu ingat CEO-nya selalu bilang bahwa if you want to be successful in GE, you have to have the 4 E's, dia bilang. 4E. Pertama, energy. You have to have the energy kerja. Kedua, energizing others, energize. Jadi kalau saya bicara atau saya presentasi seperti ini menunjukkan antusiasmenya, most likely kawan-kawan akan ketularan gitu loh, Vira. Yeah. Kalau saya ngomong sama Vira lemes-lemesan aja, wah juga dengarnya lemes-lemes, males-malesan gitu. Males-malesan. So energy, energize, dan yang ketiga adalah edge, E-D-G-E tulisannya. Energy, energize. Edge ketiga. Edge itu tulisannya E-D-G-E. Itu adalah keberanian untuk mengambil keputusan yang sulit kalau perlu gitu. The courage to make tough decisions. Dan yang keempat I-nya apa coba? Oh, ada yang mau terka? What is the fourth E? Energy, energize, edge. Oke. Ayo. Terka aja. Environment. No. Encourage, apa lagi? Encourage, no. Experience, apa lagi? Experience, no, not yet. E. Empower, hampir betul. Oke, lagi. Execution. Wow, that's correct. Semua rencana. Exhibition. Boleh nggak ada sepeda nggak? Boleh, ada spesial. Yes. Oke. Ikut ke Jakarta naik Citylink. Any planning yang begitu hebat, any strategy without execution is nothing. Execution. So energy, energize, edge, dan execution. Oke, remember that 4 E's itu pasti kalau diterapkan akan menjadi sukses dalam bekerja. Iya, kalau nggak ada execution jadinya NATO. Betul sekali, no action talks only kalau nggak tanpa execution. Oke, dan finally adalah outcomes. Jadi gini, employee experience itu akan nyata atau benar-benar terjadi kalau seseorang itu dalam bekerja itu ada hasilnya, kira. Dan itu bagus sekali untuk talent. Oke, saya sudah di warning sedikit lagi. Dan jadi konkretnya begini, di Employee Experience Index itu, ini ada ukurannya loh kawan-kawan, by the way. Ada surveinya ini, kalau perlu nanti some other time kita bisa lakukan. Dan kita mengadakan survei ini di perusahaan kita masing-masing. Di Employee Experience Index namanya. Jadi kalau teman-teman belum punya Employee Experience Survey, ini adalah indeks yang bisa dipakai untuk memulai. Exactly, the 5 to income, very easy. Just ask these questions kepada karyawan suatu saat gitu. Pertama, apakah ada belonging, feeling part of the team, group atau organization? Karyawan yang bekerja itu apakah merasa belong to, I'm working for the Hilton and Resort, misalnya seperti itu. Kedua, purpose. Why someone's work is important and meaningful. Jadi gini, ini katanya ya generasi muda-muda ini, generasi ini banyak yang di sini masih muda ya, generasi millennials ya. Ini Gen Z semua, setuju ya? Gen Z semua angkat tangan, yang Gen Z angkat tangan. Yang Gen Z angkat tangan, ya yang depan angkat tangan semua padahal udah rematik. Iya. Kawan-kawan tahu nggak? Kawan-kawan tahu nggak bahwa generasi muda itu senang sekali dan mereka akan happy kalau kerjaannya dia itu meaningful to the objective atau goals of the company atau the divisions. Jadi dia tuh harus diberitahu terus bahwa kerjaanmu ini tuh ya artinya untuk kesuksesan perusahaan itu adalah begini gitu. Kata kuncinya harus diberitahu terus menerus, artinya harus ada communicated. Exactly. Frequent feedback session kalau perlu. Frequent communication. Nanti kita cek sama ada Gen Z yang akan tampil sebentar lagi. Waduh. Teori kita ini benar atau tidak adanya.
Lanjut Om. Oke, Employee Experience Index menyangkut achievement tadi saya sudah sampaikan. Jadi harus ada sesuatu yang bisa dibanggakan. Karena kemudian happiness tadi, a comfortable feeling that occurs in the work environment. Artinya gini loh kawan-kawan. Kalau kita ngobrol sama teman-teman kita di tempat kerja, are they happy gitu sebetulnya bekerja itu? Atau merupakan suatu beban misalnya. Dan yang terakhir adalah vigor tadi, the energy, the enthusiasm. Saya kira itu penting banget. Modal. Before is tadi kan pertamanya energy, keduanya energize. Basically that's the spirit gitu. Mungkin itu saya kira ini ada kata-kata terakhir dari Howard Zinn, seorang filosofer bagus banget. Jadi we don't have to engage in grand heroic action to participate in change. Small acts when multiplied by millions of people can transform the world. Artinya gini loh, masing-masing kawan-kawan ini melakukan setiap hari, semua karyawan melakukan tadi itu berhubungan dengan sustainability. Hal-hal yang kecil aja Vira. Tapi kalau hal-hal kecil dilakukan oleh seluruh karyawannya Hilton misalnya, atau perusahaan lain, itu very meaningful. And that can transform the world.